Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, nggak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan digampangkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, di siang hari ini, mulai udah agak cerah teman-teman. Saya lagi berada di kebun milik saya teman-teman. Di sini nanam sawi sama nanam kangkung teman-teman. Dan juga saya coba untuk menanam yang belum saya pernah tanam teman-teman. Saya pengen coba menanam bayam teman-teman. Nah, dan di sini bedengannya yang ini teman-teman beda dengan yang sudah-sudah teman-teman. Ini bekas bedengan tanaman timun sama cabai teman-teman. Di sini tingginya kurang lebih bedengan ini mungkin ada sekitar 80 cm atau 60 cm teman-teman. 60 cm pasnya. Nah, di sini saya lagi membersihkan rumput liarnya teman-teman. Rumput liarnya sangat banyak sekali, soalnya baru sekarang saya mulai membersihkannya teman-teman. Soalnya nggak ada waktu. Kemarin itu yang ditanam yang belakang kandang itu untung cepat dipanen, pas tinggal 1,5 bedeng lagi terkena banjir teman-teman. Terkena banjir, tentu teman-teman juga udah pada tahu di video yang saya udah upload teman-teman. Di sana kena banjir bandang sangat besar sekali teman-teman, sampai menutupi sawah-sawah yang ada di sini teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah surut keesokan harinya saya bisa dipanen teman-teman. Nah, kali ini kesempatan kali ini saya baru menggarap lagi, membersihkan rumput liarnya pakai tangan kiri teman-teman. Rumput liarnya supaya agar kelihatan bagus teman-teman, dan nggak menghambat pertumbuhan yang ada, nggak menghambat pertumbuhan sawi dan tanaman kangkungnya teman-teman. Nah, dan ini berumur kurang lebih sekitar 12 hari teman-teman. 12 hari dari tanam teman-teman. Alhamdulillah tingginya kurang lebih ada sekitar 30 cm teman-teman. Nah, dan di sini saya menggarap kurang lebih di sini itu 30 batak teman-teman, 30. Dan ini panjangnya bedengan ini dari ujung sampai ke ujung sini teman-teman, itu kurang lebih ya sepanjang ini aja teman-teman, sepanjang tanah yang ada di sini. Ini kurang lebih sekitar 30 meteran ada teman-teman, kurang lebihnya 30 meteran. Dan alhamdulillah di sini udah mulai hujan itu nggak berhenti teman-teman. Tiap hari hujan terus teman-teman, tiap hari hujan terus. Alhamdulillah itunya sawinya juga alhamdulillah. Nah, rumputnya sangat banyak sekali kalau ini udah tadi pagi teman-teman. Dan ini untuk tanaman itunya masih kecil teman-teman, tanaman bayamnya. Nah, dan di sini ini baru satu kali teman-teman, baru satu kali ngasih pupuk teman-teman, baru satu kali ngasih pupuk. Nah, dan ini sawinya teman-teman masih sebesar kayak gini teman-teman. Nggak tahu saya soalnya otodidak teman-teman, otodidak untuk menanam sawinya, belum pernah sama sekali
saya mencoba-coba aja teman-teman, mencoba-coba aja ya, mudah-mudahan apa namanya bertumbuh dengan baik teman-teman, tumbuh dengan baik. Kalau ini baru 1 kali teman-teman, sama baru 1 kali dikasih pupuk. Nah kalau yang ini, kalau yang satu itu 1 2 3 itu beda-beda teman-teman, sama sini itu beda-beda, nggak, nanamnya nggak sama teman-teman. Ini selang 3 hari, selang 3 hari teman-teman. Loh, airnya juga banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mulih di mana? Oh, mohon mangga Pak Ustadz, mangga. Nah sama yang ujungnya ini selang seminggu teman-teman, selang seminggu. Dan dari sana itu nanam sawi juga sama teman-teman, baru tumbuh sawinya, baru tumbuh. Ya doain aja teman-teman agar tumbuh dengan normal dan bisa dipanen dengan melimpah teman-teman, doain aja. Nah ini dikasih, atau suka ada yang nanya, nah ini apa namanya, untuk nanamnya saya coba yang satu ini teman-teman, yang satu ini dengan cara di lubang, kalau yang ini sebelah sini, kalau yang sebelah sana itu dengan cara ditabur teman-teman, dengan cara ditabur, cuman dikasih apa namanya, dikasih gawang atau didalamin sedikit dengan cara diserut teman-teman tanahnya, baru ditanam teman-teman dengan cara ditabur. Nah kayak gini teman-teman, ini kan cara ditabur ya, enggak secara di lubangin satu apa namanya, satu lubang teman-teman. Ini secara ditabur, kalau ini secara dikasih lubang, diasep kalau bahasa Sundanya teman-teman. Jadi pertumbuhannya atau apa namanya, tumbuhnya ini agak ada jarak teman-teman. Saya pengen tahu tanahnya di sini itu bagusan mana, bagusan dikasih lubang satu-satu atau bagusan di apa namanya, ditabur gitu teman-teman. Cuman ditaburnya jangan di atas tanah teman-teman, kasih serutan atau kasih agak dalam sedikit teman-teman, dengan cara diangkat tanahnya, dikasih kayak apa namanya, kayak parit cuman sedikit teman-teman. Lebarnya itu antara cuman 2 cm teman-teman, 2 cm dalam, jangan terlalu dalam juga teman-teman, dalamnya juga sama 2 cm. Soalnya kalau terlalu dalam tuh banyak yang nggak tumbuh, dan ada juga yang tumbuh itu telat teman-teman, telat. Saya pengen tahu aja teman-teman tanahnya di sini kayak gimana teman-teman. Tapi alhamdulillah saya lihat-lihat itu tumbuh dengan baik teman-teman. Kalau untuk kelemahan dikasih lubang itu teman-teman, apa namanya, kelemahannya soalnya kan ngumpul kayak gini teman-teman. Kalau dikasih lubang ngumpul kayak gini kan, itu pertumbuhannya apa namanya, ngumpul kayak gini teman-teman. Ini isinya ini antara 5 sampai paling banyak itu 8 teman-teman, jangan terlalu banyak soalnya berdekatan, berdempetan sekali teman-teman. Kalau kasih lubang itu cuman antara jarak satu lubang dengan satu lubang itu ada jaraknya itu kurang lebih 3 cm teman-teman. Kalau yang ditabur itu padat teman-teman, padat apa namanya, tumbuhnya teman-teman, padat sekali tumbuhnya. Cuman waktu di tempat yang di belakang kandang itu saya secara ditabur, alhamdulillah sih bagus teman-teman, bagus. Cuman tengahnya itu kebanyakan yang mati teman-teman, banyak yang mati, jadi nggak, sinar matahari itu nggak masuk teman-teman, sinar matahari itu nggak masuk kalau secara ditabur teman-teman. Soalnya berdempetan sekali teman-teman antara satu pohon dengan satu pohonnya. Kayak gini teman-teman, kan ini kalau udah besar itu rimbun, nantinya rimbun. Nah si matahari itu nggak masuk teman-teman. Kalau udah tinggi pas waktunya panen itu
sekitar 3 mingguan itu, umur 3 minggu itu sangat rimbun sekali teman-teman kalau secara ditabur kayak gini teman-teman. Jadi banyak yang mati, banyak juga yang menguning daunnya, daun bawahnya teman-teman. Kan eta mah bayam celia, mohon nyobaan bayam sosin kangkung. Diajar celia. Ya, alhamdulillah. Ya, namanya juga teman-teman secara di lobang dan di tabur itu ada kelebihan dan ada kekurangannya, sama aja lah, hitung-hitungannya gitu-gitu aja teman-teman. Cuma kalau yang dikasih lobang itu kan ada jarak teman-teman, ada jarak. Jadi si matahari itu secara normal, secara baik masuk ke dalam, meskipun ini udah tinggi nantinya udah rimbun. Umur 3 minggu lah, antara 3 mingguan itu rimbun tinggi udah. Kalau saya panen di sini dari tanam sampai panen itu paling minim itu 25 hari. Kalau pingin pohonnya itu 1 bulan teman-teman. Itu 1 bulan itu juga udah bisa besar sekali teman-teman, udah bisa besar sekali. Ya pasnya itu 25 hari lah teman-teman. Tergantung kita ngasih pupuknya aja teman-teman, tergantung kita ngasih pupuknya aja. Kalau pupuknya normal, kita ngasihnya baik, ya pertumbuhannya juga cepat teman-teman, pertumbuhannya juga cepat, dan ke tangkai, ke pohonnya dan ke daunnya itu besar-besar sekali teman-teman, dan hijau sekali teman-teman. Kalau kita ngasih pupuknya asal-asalan ya terlambat sekali teman-teman. Terima Kang kontrol. Nah, untuk tanaman sawinya juga saya coba di lobang teman-teman. Soalnya kalau secara di semai itu banyak yang nggak keburu teman-teman, nggak keburu waktunya untuk menanamnya teman-teman. Soalnya kalau sawi itu kan harus di sore hari, sedangkan cuaca di sini kan kalau sore hari kan hujan, mana mungkin lah kita nanam di waktu hujan sangat deras sekali, mungkin kedinginan teman-teman. Kalau di siang hari nanam sawi itu kurang baik teman-teman, kurang baik, banyak yang mati teman-teman, banyak yang mati. Soalnya dari lembab ke panas teman-teman, seharusnya dari panas ke lembab itu lebih baik di sore hari teman-teman. Cuma kita lihat dulu cuaca, makanya saya kalau kemarin nih, kalau temennya sawi yang ini kemarin kan ditabur itu disemai dulu, itu sisanya itu sangat banyak sekali teman-teman, sangat banyak sekali, nggak kekontrol dan nggak ada lahannya teman-teman. Sedangkan ini kebanyakan saya di sini kan untuk mengembangkan dulu tanaman kangkung teman-teman. Nah segitu saja teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan ngebersihin luput liarnya atau gomanya. Soalnya udah siang sekali teman-teman, soalnya hari ini kan hari Jumat, waktunya sangat mepet sekali teman-teman. Ya doain aja lah teman-teman. Nah, kalau yang ini kan udah bersih, kalau yang ini belum teman-teman, masih banyak tuh. Doain aja teman-teman supaya melimpah hasil panennya dan juga berkah selalu teman-teman, buat saya teman-teman, khususnya buat saya, umumnya buat para petani yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan segi ekonominya meningkat dan membaik teman-teman, agar kehidupannya setara lah teman-teman gitu, setara dengan yang lainnya teman-teman. Dan semoga para petani yang ada di Indonesia ini maju kayak petani yang ada di luar negeri lah teman-teman gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga sama yang udah selalu mensupport channel saya dengan secara komen, like, dan share teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas sama Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang baru tahu channel saya, coba dukung channel saya dengan cara subscribe, komen, like, dan share teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk ngasih sedikit hiburan teman-teman, sedikit hiburan dan kegiatan saya ya ada di desa ini teman-teman. Terima kasih, sehat selalu teman-teman. Mantap. Oh ini kan dekat
dekat jalan teman-teman. Kalau dekat jalan, nah kalau dekat jalan itu banyak sekali batunya teman-teman tuh, lihat tuh, batu-batu kayak gini banyak sekali teman-teman. Mungkin dulunya itu namanya anak-anak itu banyak lempar-lempar batu tuh, udah genting lagi ya. Pokoknya kalau dekat apa namanya, kalau dicangkul itu batu ini, kalau dicangkul itu dokdak teman-teman, dokdak lah. Kalau dicangkul itu cangkulnya harus baik teman-teman, harus kuat bajanya, wajahnya harus kuat. Nah, kalau menggarap tanah yang ada di dekat jalan ini, soalnya banyak batu, banyak batu. Oh, dan ada juga yang nanya, nambah sedikit, ada juga yang nanya teman-teman, itu suka disemprot nggak bang? Nah, kalau yang dulu-dulu sih saya udah beberapa kali tanam nggak pernah disemprot teman-teman, nggak pernah disemprot pakai pestisida atau apapun, nggak pernah teman-teman, atau fungisida nggak pernah itu kan, nggak pernah disemprot. Baru sekarang ini, kemarin itu saya semprot teman-teman, saya coba semprot. Nah, soalnya kalau tanaman kangkung kan kuat terhadap hama teman-teman, nggak ada hamanya lah sama sekali. Kalau hamanya itu mungkin dari tanahnya, itu dari ulat tanah teman-teman, tapi alhamdulillah masih bisa terkendali teman-teman. Beda dengan tanaman sawi. Kalau tanaman sawi itu banyak sekali teman-teman itunya, apa namanya, penyakitnya teman-teman, penyakitnya. Kalau selama saya nanam kangkung beberapa kali nggak pernah, alhamdulillah teman-teman, nggak pernah ada penyakitnya teman-teman. Cuman ya itu teman-teman, pertumbuhannya nggak merata teman-teman. Ya namanya tuh pertumbuhan pastilah ada yang kecil, ada yang lebih besar, nggak merata teman-teman, nggak sempurna. Semua itu nggak ada yang sempurna di alam dunia ini ya teman-teman. Terima kasih. Batuk. Nah, kita injak aja rumputnya biar jadi pupuk.
Nah, dan pupuknya teman-teman biarkan aja di paritan ini, biar menjadi pupuk nantinya teman.